Mengapa paus itu disebut sebagai Bapa Suci? Pace bene, masih di mea culpa. Akan tiba paus, atau bila kamu menonton video ini setelah kedatangan paus, paus datang ke Indonesia, begitu ya. Dan paus, dalam hal ini Paus Fransiskus, diberi gelar Bapa Suci. Mengapa disebut Bapa Suci? Ada orang tidak terima. Dia kok manusia seperti saya, mengapa harus disebut suci? Nah, yang tidak terima ini bisa saja dia bukan Katolik, bukan Kristen, tapi bisa saja dia seorang Katolik. Katakanlah kecewa dengan kepemimpinan paus ini, dan seterusnya. Entah kamu kecewa atau tidak, bagi gereja sendiri, paus itu adalah Bapa Suci. Apa alasannya? Ini yang mau kita bahas. Kesucian Bapa Paus itu tidak datang dari dirinya sendiri. Meski dia sendiri harus merawat itu supaya jangan menjadi sandungan perbuatan, penampilan, tindakannya bagi gelar yang disematkan kepadanya itu sebagai Bapa Suci. Dari mana kesucian itu datang? Pertama kita kembali ke kitab suci. Gereja Katolik meyakini bahwa tahta Petrus diteruskan oleh para paus yang ada di dalam gereja. Kalau ada yang berkata, oh tidak jelas, tidak ada bukti sejarah bahwa tahta Petrus itu diestafetkan. Ada buktinya bahwa gereja Katolik ini tidak mungkin ada bila bukan karena adanya gereja yang Kristus sendiri dirikan. Dan gereja yang Kristus dirikan itu dipercayakan untuk digembalakan oleh Petrus. Dipercayakan oleh Kristus sendiri. Saya pikir kita tidak bisa menolak kata-kata Yesus sendiri yang berkata, engkaulah Petrus. Di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Nah, tidak akan ada gereja Katolik yang kita lihat sekarang ini bila bukan karena ada gereja perdana, gereja yang Kristus dirikan. Yang pertama-tama di sana ada para rasul. Untuk apa berdiri gereja Katolik ini jika bukan karena ada gereja Kristus yang dia teruskan, dia rawat. Nah, di sini estafet itu yang juga bisa dibuktikan kemudian dengan catatan sejarah yang perlu dilengkapi dari waktu ke waktu, begitu. Jadi meneruskan tahta Petrus itulah yang dilakukan oleh paus, dalam hal ini Paus Fransiskus. Kesuciannya terletak pada Kristus sendiri yang adalah suci, yang mendirikan gerejanya yang juga suci. Gereja Kristus itu suci. Dan itu yang hendak dirawat, diteruskan di dunia ini oleh gereja Katolik. Jadi bukan karena pertama-tama siapa pausnya, tetapi apa dia ini. Dia ini adalah orang yang meneruskan kepemimpinan gereja yang pertama-tama sudah diawali oleh Kristus sendiri. Mudah-mudahan terang bagian ini ya. Posisi itu sendiri gitu. Nah, sebagai pemimpin, apa yang harus dimiliki oleh seorang paus? Fatherhood. Kebapaan. Kebapaan yang spiritual. Itu yang harus dimiliki oleh seorang paus. Dan peran kebapaan yang spiritual ini menuntut dia harus mengemban peran suci. Sebab tugas ini datang dari yang suci, dari Kristus sendiri. Dan sebagai Bapa yang adalah Bapa spiritual, dia bertanggung jawab untuk memelihara gereja itu. Paulus sendiri sudah menulis, sebab sekalipun kamu punya beribu-ribu pengajar, pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Tidak mempunyai banyak bapak. Yang dalam sejarah gereja, gelar bapak itu disematkan kepada beberapa orang saja yang memimpin umat beriman melalui tantangan, kesulitan, termasuk penganiayaan kala itu, dan memiliki pemikiran-pemikiran yang sangat berpengaruh dalam perkembangan teologi. Misalnya, Agustinus juga sering disebut sebagai Bapa Suci oleh orang-orang yang mengutip tulisannya.
dan menyebut dia sebagai Bapa Suci dalam tulisan itu. Dan gelar ini sudah ditemukan dalam sejarah panjang gereja. Nah, jadi selain karena spiritual fatherhood, juga karena divine institution tadi. Bahwa gereja ini meneruskan gereja suci yang Kristus dirikan. Di sana letaknya. Maka ketika saya menyebut Bapa Suci, kiranya di dalam kepalaku ada gereja yang suci itu sendiri. Persekutuan orang beriman. Bukan hanya yang sedang berziarah ini, tetapi juga yang ada di seberang dunia ini. Persekutuan orang-orang, persekutuan jiwa-jiwa. Ini membentuk sebuah gereja. Gitu ya. Dan seperti tadi saya sudah katakan, the holiness of the office. Kesucian dari tugas itu sendiri yang diteruskan, diestafetkan. Pertama-tama yang diestafetkan adalah tugas spiritual itu. Memimpin komunitas. Nah, bisa dimengerti bahwa menjadi susah untuk memahami gereja itu suci ketika orang dengan gampang mendirikan gereja. Nah, kita menjadi semakin sulit untuk melihat kesucian gereja ketika kita ternyata menemukan banyak gereja. Dan ada gereja yang lain-lain gitu ya. Yang tidak berusaha merawat kesucian dari gereja itu. Karena ada cita-cita lain yang dia bela. Tetapi dengan memakai baju kekristenan. Dalam kitab hukum kanonik nomor 333 ditegaskan juga bagaimana paus itu memiliki peran istimewa menurut keyakinan gereja Katolik untuk menghadirkan peran Kristus juga di dalam gereja itu. Dibutuhkan seseorang untuk menyatukan hati dari demikian banyak orang yang ingin mengikuti Kristus. Kita ini masih manusia, kita membutuhkan aspek-aspek yang bisa dikenali oleh indera kita untuk melihat nyatanya gereja itu masih berziarah di dunia ini. Seseorang yang bisa kita lihat, kita dengar suaranya, kita sapa. Jadi menyebut paus itu suci, mencium cincinnya, tangannya, menghormati dia, bukan pertama-tama karena orang itu. Tetapi karena ada gereja yang sedang diwakilinya. Gereja kita juga. Tetapi wajah keseluruhan gereja kita bisa lihat di sana. Karena ia adalah pemimpin bukan untuk sebagian orang. Bahkan dikatakan kiranya dia adalah pemimpin untuk semua orang Kristen. Dan inilah yang diperjuangkan oleh paus. Bahwa ia memimpin bukan hanya untuk satu kelompok saja, tetapi untuk semua orang yang dirangkum dalam rencana keselamatan Allah. Saya pikir perlu dimiliki spiritualitas dari kesucian gereja dan kesucian pemimpinnya. Karena spiritual fatherhood, karena spiritual institution, divine institution, dan karena divine office. Tugas, kebapaan, dan kelompok yang dia pimpin. Tentu yang harus dijaga oleh pribadinya yang kuat, yang mantap, dan setia kepada Allah. Pemilik gereja itu sendiri. Ciao.